Jokowi. Kenapa emang? Jadi jurkam. Ya menarik ya soal pilkada ya. Meski sudah nggak jadi presiden, Jokowi efek tuh masih kerasa ya. Halo Bim. Dah. Ngacara? Enggak, belum. Mantau berita. Soal apa? Kilo jus? Thank you. Jokowi. Kenapa emang? Jadi jurkam. Menarik. Ya menarik ya soal pilkada ya. Nek, awalnya dosen politik ya. Nek menurutmu ngukur misalkan, ini beliau ya 1 bulan ya, 1 bulan setelah lengser. Tapi beliau kelihatannya, saya juga beberapa kali baca, masih aktif di Jawa Tengah sama terakhir tadi malam di Jakarta. Pandanganmu deh sebagai dosen politik, melihat hal yang dilakukan mantan presiden. Ya sebenarnya kompleks ya Cak ya. Karena nggak bisa kita melihat dari satu sudut pandang. Ada 2 sudut pandang. Dari pelaku dan kemudian dari yang dari objeknya, dari subjek dan dari objeknya. Kenapa kemudian melakukan hal seperti itu? Itu yang kemudian menarik untuk dianalisa begitu. Ya kita coba lihat dari sudut pandang Pak Jokowi. Karena saya pikir Pak Jokowi seperti ini sebagai politisi kelihatannya sudah jadi tipikalnya. Pilpres contoh, ya kemudian nggak perlu hal-hal yang tersirat begitu untuk mendukung Pak Prabowo pada waktu itu. Dia langsung kemudian belak-belakan mendukung Pak Prabowo pada waktu itu. Dan memang dampaknya sangat luar biasa sekali. Cuma bedanya hari ini, sekarang beliau menjadi mantan presiden. Nah itu yang kemudian perlu dilihat apakah kemudian taji beliau masih ada. Namun yang dipercaya si objek yang menjadi kandidat hari ini adalah masih ada keyakinan dan kepercayaan ketika mendatangkan Pak Jokowi akan bisa meningkatkan elektabilitas mereka. Karena kebetulan nih, Cak, habis membaca Tempo tadi, kebetulan kandidat yang didukung Pak Jokowi secara elektabilitas menurut lembaga survei SNRC sedang di bawah kompetitornya. Oke. Ridwan Kamil, kemudian masih di bawah oleh Rano Karno. Kemudian Lutfi masih di bawah Andika ya? Sama Andika. Jadi memang ada harapan begitu dari objek dengan mengajak Pak Jokowi ini melalui bahasa saya ya, sisa-sisa pengaruhnya ingin meningkatkan atau mengangkat elektabilitas kandidat ini. Itu sih kalau Jawa Tengah mungkin oke lah ya, karena basisnya kemarin Prabowo juga luar biasa menangin Jawa Tengah, mengejutkan. Tapi kalau Jakarta melihat perbedaan karakter, apalagi kemarin Prabowo sama Anies juga tipis meskipun Prabowo menang di situ. Ya, memang Jakarta ini kan serba banyak surprise begitu. Nah, memang dari drama-drama Anies yang katanya ingin dipinang oleh PDIP akhirnya nggak jadi. Kemudian hadirnya Rano Karno, kemudian belum lagi drama-drama Ridwan Kamil yang ditarik ke Jakarta, belum lagi isu populis yang ada, ditambah hari ini dengan kehadiran Jokowi. Saya pikir di luar itu kita bisa belajar bahwa dari Jakarta itu kalau mau berpolitik ya harus menggunakan segala cara untuk menang. Dan kemudian variabel, maka dari itu saya melihat Jokowi ini adalah salah satu variabel yang berusaha digunakan oleh Kim Plus di Jakarta ya untuk meningkatkan elektabilitas itu. Tapi kita coba kemudian lihat dari perspektif pemilihnya. Nah ini
yang saya pikir tadi ditanyakan oleh Cak Irfan kan itu tadi ada perbedaan preferensi memilih Jateng dengan kemudian Jakarta. Bagaimana kemudian ingin mensosokkan Jokowi ini? Kalau mungkin di Jawa Tengah Jokowi disosokkan sederhana, suka belusukan dan lain sebagainya. Dari berita-berita yang saya baca, kemudian ketika diinterview para media, statement-statement yang keluar dari Jokowi ini selalu berbicara masalah track record, masalah rekam jejak begitu, pekerjaan. Nah, berarti kan apa yang di branding di Jakarta dengan apa yang di branding di Jawa Tengah berbeda, disesuaikan dengan preferensi politik masyarakatnya masing-masing. Itu sih yang saya pikir dilihat dari masing-masing kandidat yang dibantu Jokowi pada hari ini. Masih lama kan mau ngajar? Aman sih, bentar lagi. Oke. Prediksi ini wis kira-kira ini bomnya lah. Ini kan nampaknya detik-detik terakhir mengebom di Jateng dan di Jakarta dengan semoga Jokowi punya efek bom. Prediksi selaku akademisi kira-kira pengaruh nggak? Pasti kalau pengaruh, karena melihat dari pengalaman pilkada sebelum-sebelumnya, penetrasi rezim itu selalu ada dan selalu berbuah positif begitu. Secara struktur hari ini Kim Plus saya pikir tidak hanya melakukan penetrasi politik di DKI dan di Jateng saja, di seluruh pilkada mereka melakukan itu. Nah, memang dari sejarah penetrasi politik ini selalu berbuah manis. Gitu. Jokowi pun pernah melakukan itu juga ketika menjadi presiden. Cuma yang menjadi kemungkinan antitesa atau paradok dari pola-pola seperti itu tadi, ya apa yang dilakukan Jokowi ketika akhir periode kepemimpinannya menjadi presiden. Ya, ke MK, lah. Ya. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian ternyata juga masih melekat di benak warga begitu. Nah, salah satunya saya pikir warga yang memiliki preferensi politik yang rasional. Sehingga ketika berbicara Jakarta, hal-hal seperti ini tidak akan dilupakan. Sehingga kalau menang, saya yakin kemenangannya tipis. Atau bahkan 2 putaran? Bonus, bisa jadi, sangat bisa jadi. Karena saya yakin masyarakat Jakarta akan mengingat itu. Mengingat apa yang dilakukan. Karena ini kita berbicara variabel Jokowi ya. Akan berbicara masalah variabel historis seperti itu. Nah, berbeda mungkin dengan Jateng. Saya ingat betul Andika mengeluarkan statement, ya saya pengen juga didukung gitu. Itu kan sepertinya efeknya luar biasa berarti sebenarnya. Simbol yang memperlihatkan bahwa sang kandidat sadar betul kekuatan besar dari Jakarta ini memang tumpak blek begitu di Jateng. Dan saya pikir timnya Pak Andika sangat berpikir keras untuk melawan itu, bagaimana sehingga kemudian mengeluarkan statement seperti itu. Intinya kalau di Jateng pasti lebih eksplosif dengan datangnya Jokowi, sehingga kemungkinan menang enak itu jauh lebih memungkinkan, saya pikir. Itu perbedaannya Jateng sama Jakarta. Berarti terakhir nih ya, awal mau ngajar soalnya. Meski sudah nggak jadi presiden, Jokowi efek tuh masih kerasa ya? Mungkin lebih, saya melihat Jokowi yang memanfaatkan sisa-sisa kekuasaannya, pengaruhnya, agar tetap bisa memiliki relasi kuasa begitu dengan rezim yang ada di level nasional, dan memiliki relasi kuasa dengan para kandidat di level daerah, pilkada, gubernur maupun daerah, kabupaten, kota. Berarti top presiden ke-7.
Top. Top. Ya, ya. Thank you. Ya. Lanjut kapan-kapan. Ya, jalali juse.